Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan materi kita untuk register. Pada kali ini kita akan membahas mengenai serial input, serial output. Tiga bagian lain dari register akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Nah, untuk register SISO, nah di sini kita sudah masuk pada bagian Proteus ya. Pada bagian library kita ambil untuk di bagian pickout-nya beberapa komponen yang diperlukan, diantaranya flip-flop-nya sendiri itu PTFF kita ambil yang aktif ya. Kemudian di sini logic state ini fungsinya untuk input data maupun input clock ya. State. Berikutnya kita ambil lagi untuk logic prop. Nah, kita pilih yang big supaya gambarnya sedikit lebih besar. Logic prop ini gunanya untuk sebagai pentesting indikator output untuk mengetes bagaimana logika output dari rangkaian tersebut. Oke, sudah. Nah, kita tarik masing-masing komponen yang diperlukan. Dalam hal ini kita membuat SISO. Nah, sebelumnya kita membuat dulu caption ya, atau judul dari rangkaian ini yaitu serial input, serial output. Ya, ya. Nah, kemudian kita ambil rangkaiannya, kita kembali dengan mengklik kanan, pilih place. Place, kemudian di sini bisa juga langsung ke sini, langsung library, kemudian di sini kita kembali tadi pada bagian breakout-nya. Nah, kita ambil komponen flip-flop, kita letakkan sesuai dengan posisi yang memungkinkan kita bisa mengkoneksikan antara komponen satu dengan yang lainnya itu dengan lebih leluasa. Kita serial input, serial output. Berarti jaraknya boleh nggak terlalu jauh. Ya. Kemudian berikutnya adalah inputan pada bagian data. Ya, di sini kita gunakan logistate, ya, karena hanya satu input untuk keseluruhan flip-flop. Kemudian logistate untuk data, kemudian logistate untuk clock. Ya, jadi logistate untuk clock juga cuma satu, jadi satu yang digunakan. Nah, selanjutnya diparalelkan dengan flip-flop yang lainnya. Di sini flip-flop U1, U2, U3, U4, dan U5. Ya. Nah, jadi kita sambungkan wire-wire-nya. Kemudian kita ambil kita koneksikan lagi.
kita ambil lagi. Ambil lagi. Ya. Data sudah terkoneksi untuk flip-flop Q1. Nah, selanjutnya kita koneksikan untuk keluaran dari flip-flop Q1, kemudian diteruskan ke input flip-flop Q2, output dari flip-flop Q2 diteruskan ke input dari flip-flop Q3 sampai Q5. Ya, sudah terkoneksi ya untuk masing-masing output input dari setiap flip-flop sebelumnya dengan flip-flop setelahnya. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita gunakan logic prop-nya. Nah, logic prop tadi sebagai indikator output pada rangkaian. Di sini karena sifatnya serial output, nah berarti dia hanya memiliki satu output ya pada flip-flop yang terakhir. Oke, sudah tersambung semua, kita hubungkan ya. Kita simulasikan. Nah, kalau misalkan kita berikan logika 0, logika 1 dulu ya, supaya kita bisa melihat perubahannya pada clock 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada tepi positif yang pertama, clock ke-5. Jadi hitungannya tadi itu clock 9, karena di situ kan 0, kalau kita berbicara satu clock itu berarti kita berbicara ada pulsa positif, negatif, ada bukit, ada lembahnya, ada naiknya, ada turunnya. Nah, berarti dia berada pada detak yang positifnya, yang ke-9, karena di sini kan ada 5, berarti kalau kita hitung antara positif negatifnya ada 10. Nah, dia kemudian aktif pada clock tepi positif yang pertama. Tepi positif yang pertama berarti yang ke-9. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau misalkan tadi inputannya kita set 1, nah kemudian dia berubah tadi. Nah, kemudian kalau kita ubah lagi menjadi 0, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada tepi positif yang pertama dia sudah berubah menjadi 0, angka 0, sesuai dengan data yang masuk. Nah, bagaimana proses perguliran datanya? Jadi inputan data 0 ini kemudian masuk pada flip-flop yang pertama. Nah, setelah itu flip-flop dari flip-flop Q1 ini kemudian digeser ya, dikeluarkan terus masuk menjadi inputan pada flip-flop U2. Nah, terus digeser kembali menjadi masukan flip-flop U3, selanjutnya ke U4 dan terakhir ke U5 pada tepi positif yang pertama ya, clock yang kelima. Clock yang kelima itu kan clock yang pertama itu hitungannya 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, itulah clock yang kelima. Ya. Nah, kemudian kalau tadi kita ganti lagi, oh ya, ini juga yang perlu diperhatikan ya, bahwa sebenarnya kalau misalkan kita memberikan masukan dulu 1, nah terus kita atur clock-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa
data ini berada pada flip-flop yang pertama. Nah, ini kondisinya pada flip-flop yang pertama. Nah, berikutnya sudah ada pada flip-flop yang kedua. Nah, berikutnya sudah ada flip-flop ketiga. Berikutnya di flip-flop yang keempat ya. Berikutnya sudah ada di flip-flop yang kelima. Cuma baru pada bagian inputannya belum dikeluarkan. Nah, pas ini sudah keluar ya. Nah, ini adalah indikator-indikator di mana letak data itu kemudian berada ya pada saat proses input, kemudian masuk pada registernya, menempati flip-flopnya. Nah, kemudian setelah itu dikeluarkan, menjadi masukkan lagi. Nah, setelah itu keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, dan terakhir sebagai indikator tunggal dari outputnya itu pada bagian so-nya, serial outputnya. Nah, dia akan memberikan indikator sesuai dengan data inputan yang diberikan. Jika misalkan di sini tadinya 1, nah berarti dia juga akan mengeluarkan nilai 1. Nah, kalau misalkan di sini lagi kita set 0, nah pasti dia akan diperhatikan ya, 0 ini yang warna biru. Nah, dia juga akan nanti memberikan output 0. Nah, dia masih ada pada bagian inputannya. Dia baru masuk ya, ceritanya pada flip-flopnya. Nah, setelah itu, nah sudah dikeluarkan dalam bentuk indikator lampunya. Ya. Oke, demikian untuk tipe register, serial input, serial output. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.